Siapapun orang yang mengaku kalau dirinya Satrio Piningit atau Imam Mahdi, kalau nggak membawa tabut itu nggak usah kita percaya. Itu jelas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Satu Sisi Dua Dimensi. Bagi sahabat-sahabat serta saudara-saudara yang rela dan ikhlas nonton channel kami, semoga saat ini yang dalam keadaan sakit atau nggak enak badan atau dicoba dengan keadaan susah akan dimudahkan Allah dan penyakitnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Malam ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari pusaka akhir zaman ya, yang kita bahas di kemarin. Jadi nanti kita kupas tuntas tentang tabut. Orang Nasrani nyebutnya tabut perjanjian. Tabut atau tabut perjanjian memang dalam ketauhidan agama Islam jarang disebut. Hanya dalam satu surat, itu ada di surat Al-Baqarah ayat berapa, Din? 248. 248. Nanti bacanya nantilah kita bahas tentang asal-usul tabut dulu secara garis besar, soalnya kemarin sudah kita ungkapkan. Tabut adalah kotak peninggalan Nabi Musa dan Harun. Kotak itu kemudian hari diwariskan ke Tolut, kan gitu. Setelah Tolut diwariskan ke Daud, setelah Daud diwariskan ke Nabiullah Sulaiman. Setelah Nabiullah Sulaiman itu tabut itu nggak ada dan terus jadi misteri sampai sekarang. Kalau dari orang Yahudi atau dari orang Nasrani itu banyak yang mencarinya, bahkan mereka rela mengeluarkan uang yang miliaran lah untuk mencari itu. Soalnya mereka dari Nasrani atau dari Yahudi juga percaya siapapun yang akan pegang tabut nanti akan menguasai dunia. Jadi gini, orang Nasrani sampai mencarinya ya sampai hari ini, atau orang Yahudi. Orang Yahudi itu parlemen Amerika itu mayoritas Yahudi. Bani Israel ya Yahudi semua. Sampai bayangkan sendiri peperangan terjadi, menggempur Palestina sampai menguasai Yerusalem. Sebab waktu itu kekuasaan dari Nabi, orang Yahudi Nasrani kan bilangnya King Salomo, atau kepercayaan kita kan Nabi Sulaiman. Sebenarnya sama sih. Itu berpusat di Yerusalem, di daerah Al-Maqdis. Makanya Al-Maqdis itu dikuasai, Yerusalem dikuasai dengan harapan dia bisa menemukannya, kan gitu. Setelah dia kuasai dan sampai perang nggak karu-karuan itu ya, hancur-hancuran. Ternyata sampai hari ini kan belum ketemu. Di bawah Baitul Maqdis itu dibor di tempat ruangan untuk pemujaan orang Yahudi, orang sembayangnya orang Yahudi. Dia mencari itu, sebenarnya ternyata nggak ketemu. Jadi sampai hari ini tabut itu misterius. Ada yang berkata di sebuah gereja, waktu itu ada berita di gereja di daerah Afrika. Ternyata begitu dicari ke sana, arkeolog bilang kalau itu palsu. Jadi misterinya gini, setelah Kanjeng Nabi Sulaiman atau King Salomo itu, tabut ini sebenarnya ada di mana? Apa mungkin, bertanyanya, tabut itu ada di Indonesia? Ini sangat kontroversi, mohon maaf, ini mungkin sahabat-sahabat atau saudara-saudara yuk, mungkin kontroversi, nggak percaya dengan keadaan. Tapi ya ginilah, apa yang nggak mungkin kalau kita kembali ke kuasa Allah? Apa yang nggak mungkin kalau Allah berkehendak? Kenapa Papa kok bilang apa yang nggak mungkin? Waktu itu kan yang menyembunyikan tabut Raja Sulaiman. Raja Sulaiman itu punya anak buah banyak dari kalangan jin, dari malaikat, dari orang-orang. Ya apa yang nggak mungkin kalau mereka simpan? Kenapa Papa bilang semacam itu? Kita lihat aja lah di relief Borobudur. Itu tergambar kok tabut. Sedangkan Borobudur sendiri yang bikin kan bukan orang Islam. Waktu itu yang bikin atau arsiteknya adalah namanya Mbah Gunadarma. Beliau beragama Hindu, tapi beliau bikin candi untuk sahabatnya atau saudaranya yang beragama Buddha. Dan di situ ada reliefnya. Itu satu, kemungkinan ada. Kemungkinan. Nanti kita bahas, kita telusuri jejak tabut itu sampai sekarang di mana. Itu nomor satu, kenapa Papa percaya dan yakin tabut itu di Indonesia.
kita kembali lagi ya. Nanti pewaris tabut atau yang membawa tabut itu adalah Imam Mahdi. Di era terakhir, Imam Mahdi nanti beliau diangkat. Kalau orang-orang Indonesia kan menganggapnya, atau orang Jawa menganggapnya Imam Mahdi adalah Satrio Piningit. Sosok itu memang mungkin namanya beda, tapi sebenarnya mengacu ke sosok satu orang. Satrio Piningit kalau beliau ada di Indonesia, atau Imam Mahdi ada di Indonesia, tetap tabut itu ada. Jadi suatu saat ini kunci yo. Siapapun orang yang mengaku kalau dirinya Satrio Piningit atau Imam Mahdi, kalau nggak membawa tabut itu, nggak usah kita percaya. Itu jelas itu. Soalnya beliau akan menguasai dunia. Salah satu pusakanya adalah tabut. Jadi mungkinkah tabut itu ada di Indonesia? Coba dari Al-Quran sendiri itu sampai bacakan nanti. Apa sih tabut itu sebenarnya? Dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 248 yang artinya begini. Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda dia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa oleh malaikat. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagimu, jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi intinya gini dari surat Al-Baqarah ayat berapa ya? 248. 248. Sesungguhnya tanda dia akan menjadi raja adalah kembalinya tabut kepadamu. Yang menjadi raja pertama yang memegang tabut itu siapa? Tolut kan? Iya. Ya, Tolut waktu itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah, dia memang perang atas perintah Nabi Sawil waktu itu kan. Begitu perang dia menang soalnya dia bawa tabut. Menang, dan setelah Tolut ini wafat, tabut itu diwariskan ke Nabiullah Daud. Daud sebagai ayah dari kanjeng Nabi Sulaiman. Dan dulu orang Yahudi ketika mereka berperang, tabut ini selalu dibawa. Soalnya dia yakin ketika tabut ini dibawa, kemenangan akan berpihak kepadanya. Gitu. Jadi tabut itu isinya tentang peninggalan Musa dan Harun. Peninggalan Musa adalah 2 lempeng loh batu itu kalau dalam bahasa Nasrani, dan tongkat Nabi Musa ada di dalamnya sebenarnya sih. Itu disimpan dalam tabut. Terus gini, kenapa di hadis-hadis Kanjeng Nabi jarang sekali menyebutkan semacam itu. Istilahnya kan gini, di tabut itu kalau kita lihat sih lebih banyak ke arah keajaiban. Jadi ketika orang membawa tabut, ya apa sih? Barang apapun kalau Allah itu memberkahi, ini belakangnya kan ini ada tulisan kan, dan sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah kan gitu. Apapun yang Allah berkati, meskipun berupa kotak, belawang kotak ngono ae, kotak itu bahannya dulu dari kayu siwak. Kayu siwak, ya tongkat Nabi Musa kan juga dari siwak. Habis itu ketika di Gunung Sinai, Nabi Musa mendapatkan wahyu, ditulis dalam lempeng batu sama Nabi Musa. Nah, lempeng batu itu baru di dalamnya, sama tongkat-tongkatnya itu. Apapun yang diberkati Allah, jadi mukjizat atau senjata tersendiri, gitu tadi. Jadi orang Yahudi itu percaya, kalau tabut itu kemanapun, kalau mereka bawa ya menang. Yang diberkati Allah, apa sih? Ibarat Allah memberkati tongkat, tongkat dipukul jadi ular. Sama seperti itu. Setelah Tolut itu berkuasa, turun ke Daud, terus turun lagi ke Sulaiman. Di era Nabiullah Sulaiman itu kan peradaban sudah maju. Nabiullah Sulaiman itu waktu itu dia memang istananya ada di sana, di Babilonia sana. Cuman beliau itu menguasai separuh bumi. Beliau menguasai separuh bumi dengan beberapa pasukan itu. Jadi seperti dikisahkan dengan nama Sulaiman sendiri, Gus Muafik juga pernah nyinggung, Sulaiman itu jeneng Jawa sebenarnya kan gitu. Apa mungkin istananya ada di Jawa? Kemungkinan ada di Jawa. Apa yang nggak mungkin bagi Sulaiman? Meskipun kantor di situ, kemungkinan Pulau Jawa ini sudah dalam wilayahnya waktu itu. Jadi
misteri tabut sampai hari ini, kenapa orang-orang masih terus mencari orang gempur Palestina sampai menghancurkan Palestina semacam itu, nggak taunya yang dia cari kok tahu-tahu ada di Jawa, ande loh yo. Ya kemungkinan besar kalau kita meyakini Satrio Piningit atau Imam Mahdi berasal dari Indonesia, ya dia tetap bawa tabut nanti. Papa juga yakin kalau tabut itu diwariskan ke beliaunya. Ini ada sejarah yang nggak tertulis ya. Sebelum Kanjeng Nabi Sulaiman lengser itu ada rapat memang ya. Ada rapat, ada orang yang ditunjuk atau ada anak buah Nabi Sulaiman yang ditunjuk ya, mungkin dijaga malaikat itu untuk menyembunyikan tabut itu. Yang ditunjuk, yang terpilih waktu itu kan kalau nama nggak usah lah, dari Raja Semut dan yang terpilih itu. Raja Semut itu nggak banyak omong, dia diem ya kan. Nah mungkin disimpan di sini ya mungkin. Kenapa ya nggak mungkin bagi Allah kan gitu. Jadi ya nanti kita lihat aja lah endingnya. Begitu ada peristiwa besar yang harus makan banyak korban, dan setelah terbunuhnya Dajjal nanti Dajjal kita bahas. Tahu-tahu kok Imam Mahdi atau Satrio Piningit itu diangkat oleh Allah. Papa yakin beliau nanti bawa itu kok. Bawa tabut itu Papa yakin. Jadi untuk pelajaran sampean, pelajaran kita, suatu saat ada tokoh atau sosok yang mengaku-ngaku jadi Imam Mahdi atau Satrio Piningit, kalau nggak bawa tabut ya nggak usah dipercaya. Beliau tetap bawa tabut, yakin Bapak bawa tabut. Dan itu adalah salah satu pusaka beliau. Sebenarnya pusaka Satrio Piningit atau Imam Mahdi itu banyak sih. Salah satu pembuktian kalau dia benar-benar Mahdi atau Satrio Piningit. Tapi yo endingnya gini loh nanti. Gue bahas terlalu dalam tapi nggak apa-apa lah. Endingnya gini, ketika beliau diangkat, orang yang nggak percaya mati. Kayak repot, nggak percaya bantah mati. Mau gimana? Jadi ketika hak itu dikeluarkan atau diungkap, ya udah mau diapakan. Wis, ya udahlah. Kita membahas tabut terlalu dalam yo nanti khawatir salah. Ya udah, sekian dari kami. Kebenaran hanya punya Allah Subhanahu wa taala, dan segala kesalahan punya makhluk, punya manusia. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi